But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video kali ini gue lagi mau review, atau bisa dibilang bukan review sih, tapi lebih ke nyoba suatu barang yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sama barang-barang yang udah pernah gue review di channel ini. Ini adalah Zhiyun Crane M2S, sebuah gimbal, atau buat kalian yang nggak tahu, gimbal itu apaan bang? Rambut ya? Bukan. Jadi gimbal itu adalah alat untuk menstabilize video, atau dalam kata lain sebuah video stabilizer. Jadi memang singkat cerita, gimbal ini adalah alat yang bakalan ngebantu kalian untuk ngambil video yang bergerak kalau misalnya tangan kalian tremor-tremor nggak jelas kayak tangan gua. Singkat cerita, gue beli si gimbal Zhiyun Crane M2S ini karena satu hal doang. Karena kamera gua yang Sony A6000 ini nggak ada built-in video stabilization-nya. Jadi artinya kalau misalnya gua ngambil video yang membutuhkan shoot-shoot yang bergerak, kayak misalnya B-roll gitu, itu tremornya nggak ada obatnya, bener-bener tremor abis, nggak ada stabil-stabilnya sama sekali, walaupun gua coba post-proses dengan warp stabilizer dan lain sebagainya. Bahkan si Sony A6000 ini, kalau misalnya dibandingin sama HP Android yang harga 3 jutaan aja yang udah ada video stabilization-nya, itu sebenarnya kalah kalau misalnya dipakai buat nge-shoot video yang bergerak gitu. Karena ya, yang Android itu mungkin udah ada AI-nya, tapi kalau misalnya yang ini bener-bener kayak udah aja stok gitu. Lu kalau misalnya mau ambil video gerak, take it or leave it kalau gambarnya masih geter-geter gitu. Jadi memang gue beli gimbal ini untuk memboost performa kamera gue yang masih bisa dibilang fiturnya tuh masih kurang lah ya. Bukan gambarnya tapi fiturnya yang masih kurang, karena ya memang kamera ini adalah kamera keluaran tahun 2014. Jadi what do you expect gitu. Tapi kenapa dari sekian banyak gimbal di harganya, kayak misalnya Feiyu AK2000C, terus ada juga DJI Ronin SC, kenapa gue lebih memilih untuk beli Zhiyun Crane M2C ini? Jawabannya adalah, sebelum gue beli gimbal ini, gue itu sempet research yang dalam banget sampai ke seluk-beluknya YouTube untuk ngebandingin 3 gimbal itu tadi. Awalnya memang gue berniat untuk membeli DJI Ronin SC, karena ya siapa sih yang nggak tahu DJI Ronin gitu. Kayak kalau misalnya lu mikir gimbal, pasti hal pertama yang muncul di otak tuh ya DJI Ronin buat orang-orang yang awam kayak gue gitu. Tapi ternyata setelah gue research, dari 3 pilihan gimbal itu, yang paling oke, yang paling kayak bang for your buck itu ya si Zhiyun Crane M2S ini. Jadi si Zhiyun M2S ini adalah sebuah gimbal compact yang cocok banget buat orang-orang yang butuh gimbal buat personal use yang nggak terlalu gede dan nggak terlalu berat untuk dibawa-bawa. Jadi gimbal ini tuh banyak banget fiturnya ya. Dari misalnya, kalau misalnya fitur-fitur dasarnya aja gitu, yang dari ada di secara fisik gimbal-gimbal ini ada banyak. Ada joystick yang bisa buat gerak-gerakin kamera secara manual, kayak gini. Terus kalau misalnya kameranya dicolok ke gimbalnya, yang sekarang nggak lagi gua colok karena mager. Kalau misalnya kamera dicolok ke gimbalnya, itu kalian bisa kontrol kamera kalian melalui tombol-tombol yang ada di gimbalnya. Kayak misalnya di gimbal itu ada tombol record, jadi kalau misalnya kalian lagi mau record dan malas megang-megang kameranya lagi, kalau udah di atas gimbal, itu bisa di record lewat sini kalau misalnya dicolok. Terus bisa juga buat atur fokus di belakang sini. Dan sejauh itu yang gue pelajari sih baru itu doang sih ya. Jadi memang gue baru pegang gimbal ini nggak lama, jadi gue juga sambil belajar juga ini, sambil nge-review barang ini. Nah, untuk mode-mode gimbalnya sendiri, itu dia ada banyak ya. Yang pertama itu ada PF atau pan follow, yang kalau misalnya gue gerakin gimbalnya kayak gini, dia bakal ngikutin terus kanan kiri. Tapi kalau misalnya digerakinnya atas bawah, dia bakalan stay aja gitu ke satu titik. Jadi dia bakal ngikutin kalau kita ngepan ke kiri atau ke kanan. Nah, terus ada juga yang mode F atau follow mode. Jadi dia bener-bener bakal ngikutin gerakan tangan kita terus, regardless dia itu ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Jadi dia bakal ngikutin terus sesuai pergerakan tangan kita, bener-bener di follow aja gitu. Ada juga yang mode L atau lock, dimana kalau misalnya kita gerak-gerakin, mau kemanapun, mau ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, itu bakal dia stuck atau fokus ke satu titik aja. Jadi dia nggak bakal ikutan gerak-gerak. Jadi cocok banget buat yang kayak misalnya mau ngiterin suatu barang gitu ya, terus dia
biar dia diam satu titik aja gitu, itu pakai mode yang lock atau L. Terus ada juga POV mode yang dia itu ngikutin terus kayak hampir sama kayak F mode atau follow mode, cuman dia itu lebih cepet responnya. Jadi hampir sama yang F mode, cuman dia lebih cepet untuk ngikutinnya. Kayak lihat tuh pergerakannya lebih snappy aja. Terus ada juga V atau vortex mode yang kalian bisa lihat sendiri, dia gimbalnya tuh bakal ngadep ke atas gitu. Jadi kalian bisa pakai dengan mode kayak gini. Jadi bisa ya digini-gini lah. Terus bisa juga dibikin jadi portrait. Itu tinggal diginiin aja. Itu jadi cocok buat kalau misalnya mau bikin video-video dalam bentuk Reels atau TikTok gitu ya. Nah, terus ada juga yang terakhir mode portrait, yang portrait benerannya, yang dia itu bakal nge-stuck di mode portrait aja. Jadi kalau misalnya emang buat nge-shoot video-video portrait ya kayaknya lebih cocok pakai mode portrait kayak gini. Jadi dia bakal ya tetap aja gitu dia di mode portrait ngikutin pergerakan kita. Nah, untuk tutorial penuhnya tuh sebenarnya gue juga nggak bisa terlalu jelasin terlalu lengkap ya, karena gue juga masih belajar untuk pakai gimbal ini. Karena gue juga baru pakai gimbal ini tuh sekitar semingguan. Gue tuh masih belum kayak master gimbal ini sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian mau ikutan belajar juga, gue bakal nge-link sebuah video yang video itu jadi tempat gue buat belajar juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar pakai gimbal ini juga, misalnya kalian punya juga gitu, langsung aja cek di deskripsi di bawah, linknya udah gue taruh di bawah. Itu bagus banget videonya, bener-bener detail banget dari awal sampai akhir cara pakai Zhiyun M2S ini. Nah, selain mode-mode gerakan, Zhiyun M2S ini juga dilengkapi dengan lampu atau kayak semacam fill light gitu buat bantu nerangin footage kalian. Nah, cara nyalainnya itu tinggal nyalain atau tinggal gerakin ke atas si tombol merah di sini nih yang agak lama, nanti dia bakal nyala lampunya tuh. Terus habis itu nanti keterangannya juga bisa diatur. Tinggal dinaikin satu dia ngikut. Jadi kalau misalnya mau digelapin tinggal turunin, kalau mau diterangin tinggal dinaikin. Selain itu, gimbal Zhiyun Crane M2S ini juga bisa dikontrol lewat smartphone kalian. Jadi bisa dikontrol lewat Android atau iPhone kalian dengan cara install Zhiyun atau ZY Play dari Play Store ataupun App Store. Sayangnya HP gue lagi dipakai buat jadi kamera yang lagi record A-roll-nya sekarang. Soalnya kamera yang ini itu lagi gue pakai di gimbal supaya gimbal bisa nyala. Jadi gue bisa demonstrasiin. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat tutorial cara pakai gimbal Zhiyun Crane M2S ini dengan cara pakai HP, itu juga ada di video yang udah gue lampirin tadi. Nah, untuk maksimal berat yang bisa diangkat sama gimbal ini adalah sekitar 1 kilo ya. Jadi cocok banget buat kayak HP atau action kamera kayak GoPro gitu, atau bahkan kayak mirrorless kayak gue punya gini, dengan mungkin perintilan-perintilan kecil kayak misalnya mau ditaruhin mic, atau kalau misalnya ada monitor juga mungkin bisa ya, dia sekilo pas mungkin. Nah, terlepas dari beban yang bisa diangkat sama Zhiyun Crane M2S ini, berat dia sendiri itu cuma 500 gram aja. Jadi kalau misalnya dipakai buat vlogging atau buat ngerekam video yang lumayan lama, itu tangannya nggak akan gampang pegel karena ya enteng. Dan kalau misalnya pun dicombine sama mirrorless kayak gini ya paling-paling 1,5 kilo lah. 1,5 kilo mah nggak berat sama sekali lah. Apalagi ada gagangnya gitu kan. Dan udah aja gitu enak, dia kecil, compact, bisa dipegang 2 tangan juga, 1 tangan juga nggak berat gitu. Udah oke banget lah buat sebuah gimbal compact yang cocok banget buat personal use kayak yang gue pakai sekarang. Seperti yang tadi gue bilang, gue udah pakai gimbal ini sekitar semingguan lebih, dan gue bisa bilang secara percaya diri kalau gimbal ini sangat-sangat ngebantu gue dalam memproduksi video yang membutuhkan B-roll. Karena ya gitu tadi, gue itu kalau misalnya bikin B-roll pakai kamera gue ini dan harus gerakin kameranya, itu gue tremor banget. Dan kalau misalnya pakai gimbal ini, itu perbedaan signifikan banget. Bener-bener dia jauh lebih stabil, jauh lebih steady. Pokoknya enak banget dah pakai gimbal ini tuh. Gua rasanya kayak heaven and earth aja gitu kalau dibandingin misalnya footage-nya sebelah-sebelahan gitu, bener-bener udah. Ya lihat aja deh sendiri. Ini gua ada footage beberapa demo pemakaian gimbal Zhiyun Crane M2S ini, dan untuk demonya gua bakal serahin ke Tommy di versi outdoornya. Oke, jadi gue lagi di luar sekarang dan gue pengen ngetes gimbalnya si Zhiyun M2C ini. Dan gue bakal nanti bandingin kalau misalnya gue pakai kamera ini yang Sony A6000 tanpa ada built-in video stabilization-nya, tanpa gimbal. Jadi biar kelihatan bedanya pakai gimbal sama nggak pakai gimbal. Jadi bakal gue lakukan beberapa set of movements ya. Ada gerakan-gerakan berbeda, ada yang gerakan basic, ada yang lumayan advance juga. Jadi nanti yang pakai gimbal itu gue bener-bener asal aja gitu, jadi nggak pakai ninja walk, nggak pakai movement yang minim. Sedangkan
Kalau misalnya yang nggak pakai gimbal, itu nanti gue bakal yang pakai Ninja Walk, pokoknya yang gue harus tahan nafas segala macam supaya biar kayak ngasih lihat bedanya kalau misal Sony A6000 ini nih pakai gimbal itu sangat-sangat membantu karena dia nggak ada built-in video stabilization-nya. Oke, langsung aja. Oke, jadi itu aja review atau sekedar perkenalan gue terhadap gimbal Zhiyun Crane M2S ini. Semoga review ini membantu. Mudah-mudahan aja kalian lebih pede untuk yang tadinya nyari gimbal. Dan mungkin bisa ngeracunin kalian-kalian yang tadinya mungkin nggak nyari gimbal, tapi kayak oke juga tuh, kayaknya bisa gue beli. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue, silahkan join aja Discord gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Oke? Itu aja untuk video hari ini. Terima kasy banyak udah nonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.